Menantu Super. Bab 3391-3400. Bab 3391, Saudara Lubang Sial. Pondok. Masuk akal. King Ji dan Mo Beitian adalah orang-orang yang relatif tenang. Bagaimanapun, mereka berdua adalah juru mudi klan iblis tua dan kuat. Namun, pada saat ini, keduanya kehilangan stabilitas. Setelah mendengarkan Han San Qian kata-kata, mereka ada teriakan aneh di tempat. Mereka awalnya mengira Han San Qian pasti akan meminta mereka membantu mengatur taktik yang sesuai untuk menghentikan pasukan yang mengejar. Oleh karena itu, ketika keduanya merespons, mereka sudah memikirkan taktik yang sesuai berdasarkan pengalaman dan pemahaman mereka sendiri, sehingga mereka dapat memberikan bantuan tepat waktu jika Han San Qian membutuhkannya. Tapi siapa sangka, dia sebenarnya datang langsung ke gubuk. Sudah berapa lama sejak ini terjadi? Bokongmu terbakar, dan mengapa kamu mencari gubuk? Jika orang ini bukan Han San Qian, King Ji dan Mo Beitian pasti ingin membunuh bajingan ini. Setelah Mo Beitian selesai berteriak, dia memaksakan kesabarannya, menundukkan kepalanya, dan berkata, "Aku bilang 3000, jam berapa sekarang? Kamu. Meskipun orang memiliki 3 kebutuhan mendesak, kamu tidak dapat menanggungnya ketika itu seperti ini. Bisakah kamu menanggungnya?" "Ya, 3000. Ada semua pengejar di belakang kita. Ayo cari tempat yang aman dulu," King Ji juga berkata dengan cemas. Han San Qian menggelengkan kepalanya, dengan sikap tegas, dan berkata dengan serius, "Kamu sangat mengenal Luo Sheng dan telah melihat peta kotanya. Pertanyaan ini seharusnya tidak sulit bagimu. Jadi, jawab aku, ngomong-ngomong, semakin bau jambannya, semakin baik." Mo Beitian dan King Ji menatapku dan aku melihatmu, mata mereka hampir keluar, kekhasan macam apa ini? Apakah Anda sedang mencari orang yang berbau tidak sedap saat mencari jamban? Apakah gaya ini unik? Cepat, cepat, desak Han San Qian dengan cemas. Tentu saja, dia tidak memiliki pikiran kotor seperti mereka. Faktanya, Han San Qian hanya memiliki pikiran ekstra. Malam itu, mata-mata dari kelompok itu datang untuk menjelajahi jalan terlebih dahulu, tetapi mereka tiba-tiba mundur ketika mereka sudah jauh. Namun dalam keadaan seperti itu, Zhu Yansuo dan yang lainnya masih mampu memimpin orang untuk menemukan secara akurat lokasi reruntuhan kuil, yang berarti mata-mata pihak lain sangat kuat. Mereka sangat kuat sehingga Han San Qian bahkan tidak tahu rahasia apa metode yang mereka gunakan. Namun semuanya tetap sama. Mampu mengunci mangsa dari jarak jauh bergantung pada penglihatan, pendengaran, atau penciuman yang kuat. Seharusnya tidak bisa dilihat secara visual. Lagi pula, pemandangannya tidak jelas di malam hari. Kalaupun berdasarkan penglihatan, bukankah lebih baik di siang hari? Mengenai pendengaran, Han San Qian berpikir itu lebih mustahil lagi. Lagi pula, hanya ada Han San Qian, King Ji dan Xia Wei di reruntuhan kuil malam itu. Ketika sekelompok orang ini datang, salah satu dari mereka tidak sadarkan diri dan yang lainnya tertidur. Tentu saja mereka tidak mengeluarkan suara apapun, dan mereka sendiri tidak mengeluarkan suara sama sekali. Jadi yang tersisa hanya indera penciumannya saja. Kemungkinan ini paling besar, jadi Han San Qian harus mengambil tindakan pencegahan terlebih dahulu. Bagaimanapun, yang dipertaruhkan adalah nyawa semua orang. Bau jamban sangat menyengat sehingga efektif mengisolasi keakuratan indera penciuman, inilah alasan mendasar mengapa Han San Qian seperti ini. Selain itu, jamban juga merupakan tempat yang sangat kotor, tempat yang tidak pernah diimpikan oleh Zhu Yansuo dan kelompoknya sampai mereka mati. King Ji dan Mo Beitian tidak mengerti alasannya, dan sangat tertekan saat ini. Namun, Han San Qian mendesak mereka, dan mereka benar-benar tidak punya pilihan selain gigit jari dan menjawab. "Ada jamban besar sekitar beberapa ratus meter di depan," kata Mo Beitian tertekan. Han San Qian mengangguk, menatap semua orang, dan berkata, "Ikuti dengan kecepatan penuh." Setelah mengatakan ini, Han San Qian berjalan cepat ke depan, hanya menyisakan King Ji dan Mo Beitian yang berantakan. Apakah mereka begitu hebat? Apakah ini sebuah lelucon? Saat Anda pergi ke toilet, apakah Anda ingin semua orang mengikuti Anda? Namun, apapun yang terjadi, mereka hanya bisa melambaikan tangan, dan sekelompok orang mengikuti Han San Qian dan bergegas menuju lubang.
Setelah beberapa saat, sekelompok orang bergegas ke jamban besar yang disebutkan Mo Beitian. Ketika bau busuk begitu menyengat sehingga semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mencubit hidung mereka dengan rasa jijik di wajah mereka, Han San Qian, yang berdiri di depan, menunjukkan senyuman yang sangat bersemangat. Senyuman ini membuat King Ji dan Mo Bei kulit kepalaku mati rasa setiap kali hari. Namun, Han San Qian tidak mempedulikan hal ini dan mengangkat tangannya, semuanya, bersiaplah. Sekelompok orang tercengang mendengarnya, bahkan Mo Beitian meletakkan tangannya di ikat pinggang celananya. Namun, pada saat ini, bab 3392 kembali ke dunia buku surgawi. Han San Qian tiba-tiba mengembalikan gelombang energi dan menyelimuti semua orang. Kemudian dia melirik Trenggiling dan saling mengangguk. Han San Qian memegang Trenggiling di tangannya, dan Trenggiling itu tiba-tiba keluar. Wow! Semua orang merasa seolah-olah kaki mereka kosong dan penglihatan mereka menjadi gelap. Setelah membuka mata lagi dan beradaptasi dengan lingkungan sekitar, mereka tiba-tiba menyadari bahwa mereka sedang melakukan perjalanan di bawah tanah saat ini. Kecepatan rombongan orang tersebut sangat cepat, kedalaman bornya tidak terlalu tinggi. Setelah beberapa saat rombongan orang tersebut sudah sampai di kedalaman sekitar 20 meter. King Ji dan Mo Beitian sangat terkejut hingga mereka tidak pernah menyangka teman Han San Qian bisa melakukan hal seperti itu. Apakah kita akan bersembunyi di bawah tanah di sini? Tempat ini memang bagus, tapi pertanyaannya adalah seberapa dalam kita sekarang? Kata King Ji. Sekitar 20 meter, jawab Trenggiling. King Ji membuat perkiraan kasar, dan menemukan bahwa pada kedalaman ini, meskipun tampaknya tidak terlalu dalam, pada dasarnya jaraknya sangat aman. Meski kedalamannya cukup, saya perkirakan pencarian ini akan memakan waktu lama. Banyak sekali orang di sini, tapi jatahnya tidak banyak sama sekali. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Mo Beitian cemas. Trenggiling tersenyum, kami tidak berencana untuk tinggal di sini. Kamu tidak berencana untuk tinggal di sini. King Ji dan Mo Beitian sama-sama terkejut. Mereka sebenarnya sedikit terkejut dan tidak bisa dimengerti. Karena mereka tidak tinggal di sini, apa tujuan sekelompok orang itu datang ke sini? Apakah masih transfer? Kalian semua berbalik dulu, kata Trenggiling sambil tersenyum. Meski sekelompok orang tidak mengerti, mereka tetap patuh. Setelah sekelompok orang berbalik, Trenggiling mengeluarkan buku 8 kehancuran yang tersembunyi di tubuhnya dan menyerahkannya kepada Han San Qian. Setelah menerima kitab surga, Han San Qian tidak bisa menahan nafas lega. Tak perlu dikatakan lagi, tidak perlu dijelaskan perasaan melihatnya kembali dengan aman setelah sekian lama memikirkannya. Ada tawa, kenyamanan, dan segala macamnya singkatnya, Han San Qian sangat bahagia. Dia tahu bahwa orang yang dia khawatirkan dan rindukan ada di tangannya, tidak jauh dari situ. Setelah saling memandang dengan Trenggiling, Han San Qian menggerakkan tangannya, lalu seberkas cahaya keluar langsung dari buku 8 kehancuran. Sesaat kemudian, sekelompok orang, termasuk Trenggiling, semuanya menghilang di tempat. Di atas tempat aslinya, hanya ada sebagian kecil yang terendam dalam tanah. Ya, Han San Qian membawa semua orang ke dunia kitab surga. Meskipun tampaknya paling aman membiarkan Trenggiling membawa kitab surga sendirian di luar, setelah ditemukan, dengan kemampuan Trenggiling di dalam tanah, saya pikir hampir lebih mudah untuk bersembunyi lagi. Namun Han San Qian punya pertimbangannya sendiri, setidaknya menurutnya akan lebih aman jika hanya meletakkan sebuah benda di sana saat tidak ada orang di sekitarnya. Ini adalah cara teraman untuk melakukan ini ketika Anda tidak dapat merasakannya dengan jelas dan hanya dapat menilai secara kasar bahwa pihak lain memiliki indera penciuman. Saat cahaya putih melintas di depan mata semua orang, ketika semua orang membuka mata lagi, semua orang benar-benar tercengang. Baru saja, mereka hanya berada dalam kegelapan tanpa batas, tetapi dalam sekejap mata, mereka sudah berada di lanskap hijau yang indah. Di dunia ini. Meski begitu, komplotan King Ji dan Mo Beitian tetap berdiri diam dan tidak berani bergerak sama sekali. Lagi pula bagi mereka pikiran mereka masih tertahan di lumpur, dan gerakan yang natural dan acak mau tidak mau akan memicu kemungkinan mereka tidak akan bergerak. Bisa bergerak. Konsekuensi serius yang tidak jelas. Han San Qian, sebaliknya,
tersenyum santai dan berjalan langsung menuju gubuk bambu di kejauhan. Gubuk bambu masa kini masih tetap mempertahankan tampilannya, namun sekelilingnya telah mengalami perubahan yang menggemparkan. Ratusan meter dari pusatnya, deretan rumah kayu mengelilinginya rapat-rapat. Tak perlu dikatakan lagi, Han Sanqian juga tahu bahwa ini pasti asrama saudara-saudara dari aliansi misterius. Di depan pintu rumah bambu, Ning Yue dan Fuli sedang sibuk membersihkan tanah di luar rumah bambu. Saat itu, mereka berbalik dan melihat sekelompok orang mendekat. Awalnya mereka kaget, lalu melihat pemimpinnya. Saat ini, wajah mereka benar-benar terpana, dan benda di tangan mereka tiba-tiba jatuh ke tanah. Mendengar suara sesuatu jatuh ke tanah, Su Yingxia, yang sedang sibuk memasak di ruang belakang, menjulurkan kepalanya dengan aneh. Ketika dia melihat sosok yang paling dikenalnya dalam hidupnya berlari ke arahnya, bahkan dia, dengan tangan di tangannya. Tangan, panci dan sendok juga jatuh ke tanah dengan suara keras. Bab 3393 Suami dan Istri Bertemu. Ayah. Di samping kakinya, Han Nian juga melihat sosok itu dan bergumam. Dalam sekejap, wajah mungilnya yang imut dan cantik dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Dia menarik celana Su Yingxia dan melompat-lompat dengan gembira. Bu, ini ayah siapa yang kembali. Mereka melihat Han Sanqian, dan jelas Han Sanqian juga melihat mereka. Mereka sangat bersemangat, bagaimana mungkin Han Sanqian tidak bersemangat? Sejak memasuki dunia gurun, Han Sanqian telah menyimpan mereka di dunia kitab surga karena panas yang berlebihan. Kemudian, meskipun Han Sanqian keluar dari sana dengan selamat, dia dikutuk. Alasannya adalah dia tidak mau menyebabkan Su Yingxia khawatir sehingga dia tidak pernah datang menemui mereka. Waktu berlalu, siang dan malam sudah tak terhitung jumlahnya, bagaimana mungkin dia tidak merindukannya? Haha, Sanqian, ini benar-benar kamu. Saat Han Sanqian mendekat, Fuli dan Ning Yue benar-benar yakin bahwa mereka tidak sedang bermimpi. Keduanya sangat bersemangat. Tidak banyak kata yang diucapkan, hanya pelukan yang tidak membedakan antara pria dan wanita. Setelah berpelukan, Fuli tersenyum lembut dan menatap Su Yingxia dan putrinya di pintu. Han Sanqian tidak mengalihkan pandangannya dari Su Yingxia bahkan sesaat pun sejak dia kembali. Mereka semua mengerti siapa Han Sanqian. Pahlawan wanita dari 3000. Melihat Mo Beitian, King Ji dan yang lainnya mengikuti di belakang mereka, mereka hanya tersenyum, tidak hanya untuk mengingatkan mereka agar tidak mengganggu mereka, tetapi juga untuk sekadar menyambut mereka dengan cara ini. Mo Beitian dan kelompoknya juga berhenti dan memandang Han Sanqian dan keluarganya dengan tenang. Su Yingxia meneteskan air mata. Meskipun dia terus mengatakan bahwa dia ingin menjaga jarak dari Han Sanqian, dialah satu-satunya yang tahu betapa dia mencintai dan merindukannya. Di luar, ada begitu banyak siang dan malam di dunia buku surgawi ini, dan dia juga merindukan Han Sanqian selama berhari-hari dan malam. Sekarang dia akhirnya kembali, bagaimana mungkin Su Yingxia tidak begitu bersemangat hingga dia ingin menangis. Keduanya saling memandang, dan di detik berikutnya, Han Sanqian tidak lagi mempedulikan hal lain, dan dengan erat memeluk Su Yingxia dan Han Nian erat-erat di pelukannya. Saat ini, hanya ada 3 orang yang tersisa di dunia, dan hanya keluarga mereka yang tersisa. Di sisi lain rumah kayu, Wang Ximin dan Qin Suang juga mendengar kabar bahwa Han Sanqian telah kembali. Saat ini, mereka semua meletakkan pekerjaan mereka. Sekelompok orang bergegas keluar dari rumah kayu seolah-olah mereka tidak melakukannya. Peduli dengan hidup mereka terburu-buru sampai ke rumah bambu. Tak lama kemudian, di luar rumah bambu, ada lautan manusia, dan sangat ramai sehingga tidak mungkin untuk melewatinya. Di tengah kerumunan, Su Yingxia, setelah dipeluk erat oleh Han Sanqian, hanya meronta beberapa kali dan akhirnya patuh dalam pelukannya, air mata mengalir tanpa suara. Setelah sekian lama, ketika mereka akhirnya terbangun dari dunia 3 orang, barisan orang di luar sudah melihat mereka semua dengan senyuman penuh pengertian. Wajah Su Yingxia tiba-tiba memerah, dia dengan lembut mendorong Han Sanqian menjauh dan langsung masuk ke dalam rumah. Tetapi setelah hanya mengambil beberapa langkah ke dalam, Su Yingxia tiba-tiba berhenti, apakah kamu lapar? Makanannya akan segera siap. Namun, saya bukan bibi di dapur.
Saya tidak bisa memasak begitu banyak hidangan, jadi. Han Sanqian tersenyum, berbalik, dan menatap semua orang, ada apa? Kalian semua lajang. Kalian belum pernah melihat orang lain menunjukkan kasih sayang. Pergi dan bersenang-senanglah. Begitu dia selesai berbicara, seluruh penonton tertawa. Ning Yue tersenyum pahit, bertepuk tangan, menatap Fu Li dan yang lainnya, dan berkata sambil tersenyum, oke, jangan ganggu beberapa orang. Fu Li, biarkan semua orang sibuk. Sanqian telah membawa begitu banyak teman. Ayo lakukan yang terbaik sebagai tuan tanah untuknya. Fu Li tersenyum dan mengangguk, dan dengan lambaian tangannya, saudara-saudara dari aliansi manusia misterius bersorak dan bergegas menuju King Ji dan yang lainnya dengan sangat antusias. Setelah itu, ketika para prajurit dari dua istana terlihat bingung, mereka mengikuti saudara-saudara dari aliansi pria misterius itu dan berjalan cepat menuju rumah kayu tersebut. Setelah orang-orang ini pergi, rumah bambu kembali ke kedamaian semula, dan Su Yingxia juga menyiapkan makanan di atas meja. Keluarga beranggotakan 3 orang itu duduk di meja makan, dan Han Nian duduk di pangkuan Han Sanqian, sama sekali tidak ingin dipisahkan dari ayahnya. Su Yingxia memandang Han Sanqian yang mulai melahap makanan, dan tidak bisa menahan senyum lembut. Tapi tiba-tiba, matanya menegang, lalu dia tiba-tiba menatap Han Sanqian dan tiba-tiba berdiri. Bab 3394 Kekhawatiran Su Yingxia. Han Sanqian sedang ingin makan dan tidak memperhatikan gerakan Su Yingxia, sampai dia tiba-tiba berdiri, Han Sanqian menatapnya dengan tatapan kosong. Tapi melihat ekspresi dingin di wajah Su Yingxia, Han Sanqian merasakan hawa dingin di hatinya dan bertanya ragu-ragu, ada apa? Su Yingxia tidak menjawab, dia menatap mata Han Sanqian dan berkata dengan dingin, apakah kota Yuming sulit untuk dihadapi? Han Sanqian tersenyum dan berkata, tidak terlalu sulit. Saya telah mencapai titik di mana saatnya untuk jatuh ke kota baru-baru ini. Hanya saja ada kecelakaan di jalan. Mendengar perkataan Han Sanqian dan melihat senyumannya, Su Yingxia langsung menangis. Dia menunjuk ke sisi kanan pinggang Han Sanqian dan menuduhnya dengan keluhan, kecelakaan kecil. Kamu terluka seperti ini, bagaimana kamu bisa menyebutnya sedikit kecelakaan? Apakah benar suatu kecelakaan kamu meninggal di luar suatu hari? Han Sanqian mengikuti pandangannya dan menemukan bahwa perut kanan hingga punggungnya telah lama berlumuran darah. Ini adalah trauma yang tersisa selama pertempuran dengan Ye Sijun, tetapi Han Sanqian tidak pernah memiliki kesempatan untuk memikirkannya. Kemudian, karena situasi melarikan diri, dia tidak peduli lagi. Setelah tiba di sini, ketika Han Sanqian melihat Su Yingxia dan Han Nian, seluruh pikirannya terfokus pada mereka, jadi tentu saja dia tidak peduli tentang mereka. Han Sanqian menggelengkan kepalanya dan berdiri dengan lembut. Sambil mencoba menyeka air mata Su Yingxia, dia menjelaskan, ini memang hanya cedera ringan, tapi aku meninggalkan tangan Ye Sijun dan Fu Tian. Ye Sijun dan Fu Tian. Setelah mendengar kata-kata Han Sanqian, seperti yang diharapkan Han Sanqian, perhatian Su Yingxia kembali teralihkan, mereka berada di negeri iblis. Han Sanqian mengangguk, ya, saya tidak tahu mengapa mereka datang ke sini, dan mereka tampaknya terkait dengan orang-orang di negeri iblis. Saya tidak tahu apa yang ingin mereka lakukan di balik layar. Su Yingxia mengerutkan kening dan terdiam beberapa saat, dia juga setuju dengan kata-kata Han Sanqian, tapi dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan keluarga Fu Ye di negeri iblis. Apakah dia menyakitimu? Su Yingxia bertanya. Han Sanqian mengangguk, orang itu tidak lagi seperti dulu. Dia sepertinya dirasuki setan. Kultivasinya seperti menaiki roket. Sekarang dia tidak mengalami kerugian apapun saat melawanku. 3.000, akankah mereka datang untukmu? Su Yingxia dengan cemas berkata, pertumbuhan kultivasi yang cepat disebabkan oleh bakatnya sendiri atau kebangkitan bos tingkat dewa. Selain itu, seperti yang Anda sebutkan, mereka dan iblis itu ada hubungannya dengan orang-orang di tanah klan iblis. Aku ingin tahu apakah Ye Sijun telah menemukan pendukung di tanah klan iblis. Tujuanmu kali ini juga untuk pergi ke inti negeri iblis. Mereka juga tiba-tiba masuk saat ini. Tidakkah menurutmu itu aneh? Han Sanqian mengerutkan kening, awalnya dia tidak pernah menghubungkan kedua hal itu bersama-sama, tetapi sekarang kata-kata Su Yingxia benar-benar mengingatkan Han Sanqian. Ya,
Memang terlihat seperti sebuah kebetulan, namun ketika beberapa kebetulan terjadi bersamaan, hal itu tidak lagi sesederhana sebuah kebetulan. Segala macam hal atau orang mengunci dan mendorong Han San Qian untuk pergi ke inti tanah iblis. Bahkan sekarang, tampaknya ada kekuatan lain yang pergi ke tempat itu. Semuanya membuat Han San Qian semakin berpikir bahwa begitu dia tiba di kota tulang terbakar, sesuatu yang menggemparkan mungkin terjadi di sana. Kamu harus berhati-hati, Su Yingxia memperingatkan. Han San Qian mengangguk dan menyentuh kepala Han Nian. Kalau tidak, kenapa kita tidak pergi ke kota tulang terbakar? Su Yingxia ragu-ragu untuk waktu yang lama dan kemudian berbicara. Dia benar-benar khawatir Han San Qian hampir mati tetapi tidak hidup kali ini. Han San Qian tersenyum pahit, dia tidak ingin pergi, tetapi ada beberapa hal di luar kendalinya. Han San Qian percaya jika dia benar-benar tidak pergi ke sana, dia akan mendapat masalah yang lebih besar. Memikirkan hal ini, Han San Qian tiba-tiba teringat sesuatu, mengangkat matanya sedikit dan melihat ke langit. Saat ini, di langit. Bab 3395 yang terpilih. Melihat tatapan Han San Qian, kedua hantu di awan itu tersenyum tipis, masih naca-naki. Sepertinya orang ini perlahan-lahan mulai memahami sesuatu, lelaki tua yang menyapu lantai itu tersenyum lembut. Bahuang Tiansu juga tersenyum tipis, kita semakin dekat dengan kota tulang terbakar. Secara alami, dia mengetahui lebih banyak hal. Ini tidak mengherankan. Orang tua yang menyapu lantai itu mengangguk dan menggelengkan kepalanya tak berdaya, sayang sekali anak ini sedikit lebih keras kepala. Kalau tidak, mengapa anak ini bertingkah seperti ini sekarang? Aku khawatir Xiao Xiao harus disingkirkan lama-lama lalu, jadi mengapa dia datang ke sini? Sayang sekali air yang mengalir itu disengaja, tapi bunga yang jatuh itu kejam. Anak ini menanamnya karena tergila-gila. Bahuang Tiansu juga tidak punya pilihan selain tersenyum pahit, artinya, orang-orang telah melalui banyak kerja keras untuk menciptakan pertunjukan yang lengkap untuknya, dan bahkan menunjukkan harta mereka berulang kali. Sangat disayangkan beberapa orang hanya labu bodoh. Namun, seperti yang kamu katakan, segala sesuatu di dunia ini memiliki sebab dan akibat. Jika dia tidak berpikiran tunggal, orang itu tidak akan memilihnya. Orang tua penyapu lantai itu mengangguk, kamu benar. Segala sesuatu di dunia ini ada takdirnya. Jika kamu meminta sesuatu, kamu tidak akan mendapatkannya. Jika kamu kuat, kamu akan mendapatkan yang sebaliknya. Ngomong-ngomong, segel di tubuhnya itu semakin dekat ke sana. Jangan bilang kalau anak ini tidak mendapat manfaat darinya. Bahkan di masa jayanya, dia kemungkinan besar akan selamat dari pelarian yang sempit, bukan untuk sebutkan bahwa orang ini sekarang menderita pengaruh ini, saya khawatir. Akan menyebabkan hal-hal buruk ketika saatnya tiba. Bahuang Tiansu berkata, bagaimana kalau membantunya? Orang tua yang menyapu lantai melambaikan tangannya, dia sendiri yang memilih jalannya. Meskipun orang itu telah menyiapkan beberapa jalan untuknya sebelumnya, itu hanya petunjuk umum. Cara spesifik untuk pergi bergantung padanya. Kita tidak boleh ikut campur juga banyak. Lagi pula, saya sudah katakan sebelumnya bahwa terkadang kesulitan bukanlah kesulitan, tapi biarkan dia belajar bagaimana menghadapi kesulitan yang lebih besar. Meskipun segel itu membatasi dirinya dan membuatnya sangat ragu-ragu saat ini, begitu dia mengatasi kesulitan ini, itu akan menjadi kemajuan baginya. Bahuang Tiansu mengangguk dengan berat, itu benar, dialah yang terpilih. Dalam kata-kata mereka, dia harus melatih tulang dan ototnya terlebih dahulu, membuat tubuh dan kulitnya kelaparan, dan menguras tubuhnya. Setelah mengatakan itu, keduanya saling memandang dan tersenyum, mengambil cangkir teh masing-masing, dan memulai permainan catur mereka lagi. Setelah makan malam, Han San Qian ingin membantu Su Yingxia membersihkan, tetapi Su Yingxia meminta Han San Qianduo untuk menemani Han Nian, jadi dia membersihkannya sendiri. Waktu orang tua anak bahagia, dan waktu bahagia juga sangat singkat. Ketika ayah dan putrinya saling berkejaran di rumput dan berkeringat deras saat bermain, Su Yingxia pun mengemasi dapur dan berjalan keluar perlahan. Melihat kedua ayah dan putrinya bermain dengan gembira, dia tidak bisa menahan senyum sambil berdiri di dekatnya. Setelah beberapa saat, dia akhirnya berbicara, saya tidak ingin mengganggu ayah dan anak Anda,
tetapi saya khawatir jika saya tidak menelepon Anda, mereka mungkin hampir selesai makan. Sebagai pemimpin mereka, semua orang sudah lama menunggumu. Bukankah sebaiknya kamu pergi dan bersulang? Han Sanqian tersenyum dan berjalan ke arah Su Yingxia sambil menggendong Han Nian. Ini adalah waktu yang tepat untuk membawakanmu beberapa teman baru. Setelah mengatakan ini, Han Sanqian memegang Han Nian dengan satu tangan dan mengangkat tangannya yang bebas ke udara, jelas menunggu Su Yingxia mengambil alih. Su Yingxia ragu-ragu, tetapi setelah beberapa saat dia menyerahkan tangannya kepada Han Sanqian dan membiarkannya menariknya menuju rumah kayu. Dalam perjalanan, Su Yingxia bercerita kepada Han Sanqian tentang kehidupan mereka yang begitu lama di kitab surga, menanam benih saat matahari terbit dan beristirahat saat matahari terbenam. Tentu saja, istirahat semacam ini bukan sekadar tidur, tetapi berlatih di bawah pimpinan Ning Yue dan yang lain. Tingkat kultivasi banyak dari mereka telah meningkat pesat sekarang, kata Su Yingxia sambil tersenyum. Han Sanqian mengangguk. Ini yang diharapkan olehnya. Bagaimanapun, energi spiritual di dunia kitab surga sangat mencukupi. Saat mereka berbicara, sebuah keluarga beranggotakan 3 orang telah tiba di depan pintu rumah kayu besar. Mereka tertawa dan berbaur di dalam. Ketika Geng Qingji dan Mo Beitian pertama kali memasuki rumah kayu itu, mereka sangat khawatir ketika mendengar mereka berbicara. Dengan keras, karena takut mereka akan terlalu keras untuk menarik musuh keluar. Perhatikan bahwa setelah Ning Yue menjelaskan dunia di sini kepada mereka, mereka tiba-tiba terpana, lalu tertawa dan menertawakan katak mereka sendiri di dalam sumur. Melihat Han Sanqian masuk, semua orang berhenti dan melihat ke arah Han Sanqian dan 3 lainnya di pintu. Namun, saat Han Sanqian hendak menyapa semua orang, Su Yingxia di sampingnya tiba-tiba mengalami kecelakaan. Bab 3396 Su Yingxia diracuni. Su Yingxia hanya merasa sedikit pusing di kepalanya, penglihatannya agak gelap, dan organ dalamnya mulai sangat sakit. Bahkan sebelum dia bisa menutupi dadanya dengan tangannya, dia tiba-tiba kehilangan kesadaran dan terjatuh dengan keras. Han Sanqian awalnya ingin menyapa semua orang dengan senyuman, tetapi ketika dia melihat Su Yingxia bertingkah seperti ini, dia tiba-tiba terlihat terkejut dan sangat gugup. Dia buru-buru membantu Xia Wei berdiri, dan mencoba menembus tangan Su Yingxia dengan ledakan energi, tapi saat energi as memasuki tubuhnya, Han Sanqian tertegun dan bahkan lebih panik. Sepertinya tidak ada masalah apapun pada tubuh Su Yingxia. Namun yang terjadi adalah saat ini, setiap bagian tubuhnya mengalami penurunan yang ekstrim. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa jika dibiarkan terus-menerus, Su Yingxia mungkin akan mengalami kemunduran. Bahkan memiliki bahaya bagi kehidupan. Memikirkan hal ini, Han Sanqian tidak peduli untuk merawat siapapun, dan berlari menuju rumah bambu dengan Su Yingxia di pelukannya. Setelah melihat ini, Ning Yue, Qin Shuang, Ziking, Dao 12 dan lainnya juga dengan cepat meletakkan mangkuk dan sumpit mereka dan mengikuti mereka sepanjang jalan. Hanya Lu Zhu dan Su Yan yang saling memandang dengan sangat cemas saat ini. Mereka sepertinya tahu bahwa ini akan terjadi. Setelah memikirkannya lama, mereka mengikuti keenam monster itu dari dekat. Di dalam rumah bambu, Ning Yue telah memegang Han Nian di tangannya, dan memimpin sekelompok besar orang menunggu dengan tenang di luar pintu rumah bambu, menunggu kiriman Han Sanqian kapan saja. Mereka sudah memiliki pemahaman diam-diam, mengetahui bahwa pada saat seperti ini, mereka tidak boleh mengganggu Han Sanqian, dan layanan purna jual yang tenang adalah prioritas utama. Apa yang terjadi dengan saudari Yingxia? Dia selalu dalam keadaan sehat, mengapa dia tiba-tiba pingsan? Wang Ximin berada di garis depan kerumunan, dan dia sangat cemas saat ini. Meskipun fakta bahwa Han Sanqian memiliki seorang istri merupakan pukulan besar baginya, setelah bergaul di dunia kitab surga, dia tidak hanya tidak menyesali Su Yingxia karena mencuri orang yang dia cintai, tetapi sebaliknya, dia juga mulai mengerti kenapa Han Sanqian alasan menjaga Su Yingxia. Baginya, Su Yingxia adalah wanita yang berpenampilan tidak sempurna namun paling sempurna. Dari segi temperamen dan kecantikan, dia tentu bukan tandingan Qin Shuang. Dari segi sosok dan kepribadian yang lembut, dia bahkan tidak sebaik Ziking. Tetapi dalam hal kultivasi di sisi lain, dia tampak jauh lebih buruk daripada dirinya dan Ning Yue.
Tapi kebetulan orang yang lebih rendah dari segalanya ini, jika digabungkan, memiliki kesempurnaan uniknya sendiri. Mungkin seperti yang dikatakan dunia, tidak ada orang atau benda yang sempurna di dunia ini, hanya yang tidak lengkaplah yang paling sempurna. Su Yingxia menafsirkan sepenuhnya konsep ini. Ning Yue mengerutkan kening dan memilih untuk tidak berbicara seperti Fu Li, tetapi mereka berdua merasa sangat bersalah di dalam hati. Han Sanqian tidak ada di sini, Fu Mang meninggal, dan Jiang Hu Bai Xiaosheng memiliki tanggung jawab untuk menjaga Su Yingxia ketika dia masih hidup. Tentu saja, hal itu menimpa dirinya, dan juga pada Fu Li, yang juga anggota keluarga Fu. Namun, selama ini, tak satu pun dari mereka menyadari adanya ketidaknyamanan fisik pada Su Yingxia. Sekarang Su Yingxia tiba-tiba pingsan, itu pasti karena dua orang tidak merawatnya dengan baik. Ketiga Dao 12 dan Mo yang juga menyalahkan diri mereka sendiri. Mereka terobsesi dengan kultivasi dan tidak hanya ingin menghalangi Han Sanqian di masa depan, tetapi bahkan membantunya. Mereka juga lalai menjaga Su Yingxia. Tetapi ketika sekelompok orang khawatir dan menyalahkan diri mereka sendiri, Lu Zu dengan lembut menangkis kerumunan, memimpin wanita mudanya Su Yan untuk perlahan datang dari belakang, dan mencoba berjalan menuju rumah bambu. Wajah Qin Suang mengeras, dan dia berbalik sedikit untuk berdiri di depan Su Yan. Nona Su, lebih baik jangan mengganggu Sanqian dan Yingxia. Jika dia membutuhkannya, dia pasti akan menghubungi kita. Su Yan menggelengkan kepalanya, Saudari Suang, saya tahu apa yang terjadi dengan Su Yingxia. Saya ingin masuk dan memberi tahu Sanqian. Apakah kamu tahu apa yang terjadi? Mendengar ini, tidak hanya Qin Suang yang mengerutkan kening, tetapi Ning Yue dan yang lainnya juga memandang Su Yan. Tidak hanya dia mengetahuinya, kami juga mengetahuinya. Pada saat ini, Qing Ji dan Mo Beitian juga menonjol di antara kerumunan. Kali ini, sekelompok orang menjadi lebih bingung. Meskipun mereka sudah saling kenal setelah makan tadi, mereka juga tahu bahwa mereka adalah pemimpin tim veteran di klan iblis. Tapi mereka baru di sini, jadi bagaimana mereka bisa tahu tentang situasi Su Yingxia? Mereka seperti ini. Su Yan, yang mengetahui kebenaran masalah ini, bahkan lebih terkejut. Bahkan saat ini, dia sangat waspada. Jelas hanya mereka bertiga yang tahu tentang masalah ini. Bagaimana mungkin kedua orang ini tahu tentang itu? Mungkinkah? Bab 3397 Racun Sialan ini. Berhentilah bicara terlalu banyak, menyelamatkan orang lebih penting, desak Mo Beitian. Qin Suang, Ning Yue dan yang lainnya saling memandang, dan Mo yang berbicara pada saat ini, karena mereka adalah teman yang dibawa kembali oleh Sanqian, kita tentu harus mempercayainya. Selain itu, ketika Sanqian terjebak di lembah peri yang terperangkap hari itu, mereka juga datang untuk membantu terlepas dari hidupmu. Setelah mendengar kata-kata Mo Yang, Qin Suang dan Ning Yue akhirnya saling mengangguk. Setelah itu, Qin Suang menyingkir dan mengundang keempat orang itu ke dalam ruangan. Di dalam ruangan, meskipun Han Sanqian telah mendeteksi bahwa tidak ada racun di tubuh Su Yingxia, sebagai murid Pulau Peri yang setengah berpengalaman, dia masih dapat secara intuitif menilai bahwa Su Yingxia pasti telah diracuni oleh suatu jenis racun. Namun, Han Sanqian tidak tahu jenis racun apa itu. Dia diracuni oleh racun yang tidak berakar. Pada saat yang hampir bersamaan, Mo Beitian dan 4 orang lainnya masuk ke ruangan satu demi satu. Racun-racun di dunia, betapapun beracunnya, pasti ada akarnya, dan kalau ada akarnya, pasti ada sumbernya. Kalau punya sumbernya, bisa disembuhkan. Disebut racun tanpa akar karena mereka tidak mempunyai akar sama sekali, dan secara alami mereka tidak memiliki akar. Tidak ada solusi. Qing Ji menambahkan dengan dingin. Racun yang tak berakar. Han Sanqian mengerutkan kening. Racun ini memiliki warna dan bau. Tidak sulit untuk diidentifikasi. Namun yang sulit adalah toksisitasnya begitu kuat. Ibarat tanaman merambat di gurun pasir. Hampir sulit untuk menghilangkannya. Ibarat naik ke langit, jadi ada pepatah di negeri setan, jika tidak ada akar racun di tubuh, kamu hanya bisa menyiapkan pakaian berkabung. Mo Beitian juga menjelaskan, setelah menyelesaikannya. Kata-katanya, dia melirik ke arah Qing Ji dan berkata, sesuaikan suhu titik tinggi. Qing Ji mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi,
Begitu dia menggerakkan tangannya, semburan energi muncul dari telapak tangannya, dan kemudian berubah menjadi bola api, membakar ruangan untuk dengan cepat meningkatkan suhu di dalam ruangan. Melihat suhunya stabil, Mo Beitian melanjutkan ke Han Sanqian, semakin dingin racun tak berakar di lingkungan, semakin menyakitkan bagi orang yang diracuni. Sebaliknya, suhu tinggi akan sedikit memperlambat racun, membuatnya tidak terlalu sakit. Han Sanqian mengangguk. Bagaimana dia bisa diracuni seperti ini? King Ji mengangkat api di udara, lalu menarik tangannya, mengerutkan kening dan bertanya-tanya, sejauh yang saya tahu, racun yang tidak berakar seharusnya tidak muncul di dunia ini. Setidaknya, seharusnya tidak terjadi saat ini. Han Sanqian mengerutkan kening, apa maksudnya ini? Racun tanpa akar sebenarnya adalah hukuman hidup dan mati. Sekali racun diberikan, orang yang diracuni pasti akan mati. Karena terlalu jahat, dan formula racun ini sangat aneh, dikabarkan hilang sama sekali. Jutaan tahun yang lalu, dan tidak ada yang bisa membuatnya. Racun aneh semacam ini, kata Mo Beitian. Serius? Han Sanqianqi bertanya. King Ji tersenyum pahit, kedua sekte kami adalah sekte tertua di klan iblis. Mungkin mereka tidak sekuat beberapa klan bangsawan atau pendatang baru, dan perkembangan mereka tidak sebaik yang lain. Tapi jika menyangkut beberapa hal-hal tradisional klan iblis, saya percaya bahwa tidak ada seorang pun di negeri iblis ini yang tahu lebih banyak dan lebih berwibawa daripada kita. Karena Mo Beitian dan saya berani mengatakan bahwa racun tanpa akar tidak dapat muncul di dunia saat ini, maka racun itu pasti tidak akan muncul. Tapi sekarang, racunnya sudah muncul, kata Han Sanqian. Fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Keduanya mengangguk tak percaya, ya, ini adalah sesuatu yang cukup aneh bagi kami sekarang. Jadi, yang paling membuat saya penasaran sekarang adalah, dari mana dia mendapatkan racun itu. Ketika membicarakan hal ini, Han Sanqian merasa malu, sebagai anak buah Su Yingxia, ironisnya bahkan dia sendiri tidak tahu kapan dan di mana Su Yingxia diracun. Mencoba mengingat kembali masa lalu, sepertinya aku tidak tahu apa-apa. Pada saat ini, Su Yan dan Lu Su, yang menundukkan kepala, perlahan mengambil langkah ke depan, lalu Su Yan berkata dengan perasaan bersalah, sebenarnya, racunnya ada hubungannya denganku. Apakah itu ada hubungannya denganmu? Han Sanqian tiba-tiba berdiri, matanya menjadi sedikit menyeramkan karena kegugupan dan keterkejutannya. Lu Su terkejut dan buru-buru menjelaskan keseluruhan cerita kepada nona mudanya. Setelah mendengar semua detail tentang apa yang terjadi hari itu, tiga orang yang hadir, Han Sanqian, King Ji dan Mo Beitian, semuanya mengerutkan kening, terutama King Ji dan Mo Beitian, yang semuanya menatap tajam ke arah Su Yan. Tunggu sebentar, kamu bilang kamu tidak ingat seperti apa rupa orang tua yang menyerahkan barang itu padamu. Mendengar pertanyaan mereka, Su Yan mengangguk. King Ji dan Mo Beitian langsung terkejut, lalu saling memandang dengan ngeri, seolah-olah mereka sudah mengetahui sesuatu. Bab 3398 Bayangan Hantu. Melihat kemunculan mereka berdua, Han Sanqian yang tajam sepertinya telah menemukan petunjuk di antara mereka, dan buru-buru bertanya, apa yang terjadi? Tanpa menjawab pertanyaan Han Sanqian, King Ji langsung bertanya lagi kepada Su Yan, apakah kamu pernah melihatnya sebelumnya? Pernahkah kamu melihat penampilannya dari dekat? Tapi kemudian menjadi semakin tidak mengesankan dan kabur. Bahkan sekarang, setiap kali aku memikirkan tentang itu, aku merasakan sakit kepala yang luar biasa. Setelah bertanya, King Ji yang mengajukan pertanyaan dan Mo Beitian di samping memandang Su Yan dengan sangat gugup, seolah-olah mereka sangat prihatin dengan jawabannya. Su Yan dan Lu Su jelas-jelas bingung karena penampilan mereka yang gugup. Su Yan bahkan lebih terkejut lagi ketika dia bingung. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah King Ji dan berkata, bagaimana kamu tahu? Setelah mendengar ini, hati King Ji dan Mo Beitian tenggelam hampir bersamaan, dan wajah mereka terlihat sangat jelek. Keduanya terdiam beberapa saat, dan Mo Beitian bergumam, bayangan iblis hantu. Itu benar, King Ji juga mengangguk dengan berat. Seharusnya tidak muncul, tapi mungkin karena kemunculannya aku mulai mengerti mengapa Ruthless Poison muncul. Mo Beitian menghela nafas tak berdaya. Meskipun racun tanpa akar telah menghilang selama bertahun-tahun,
karena toksisitasnya yang berlebihan dan tak terkalahkan, racun serupa telah diproduksi di banyak tempat, termasuk di sekitar klan iblis, dengan cara yang palsu atau palsu selama bertahun-tahun, sehingga masyarakat relatif tidak menyadarinya. Itu lebih mudah untuk dikenali dan dipahami. Saya yakin ini juga alasan mengapa gadis ini mengenali Wu Gendu. Su Yan mengangguk, mungkinkah, seperti yang Anda katakan, milik Yingxia juga palsu. Sulit untuk membedakan antara yang benar dan yang salah, tetapi mudah bagimu, Mo Beitian, dan aku untuk membedakannya. Setelah mengatakan ini, King Ji dengan lembut mengangkat tangan Su Yingxia dan menggoyangkannya sedikit di bawah cahaya api. Tentu saja, tidak seorang pun, termasuk Han San Qian, memperhatikan sesuatu yang aneh. Namun, King Ji berkata, perhatikan kilau kukunya. Dengan panduan ini, Han San Qian melihat lebih dekat dan menemukan bahwa kusamnya kuku di jari tengah Su Yingxia memang sedikit berbeda dari kuku lainnya. Tetapi perbedaan ini dan kehalusan lainnya, jika King Ji tidak sengaja mengingatkannya dan bermain-main dengannya tangannya seperti ini, sangat sulit bagi orang lain untuk menyadarinya. Ini adalah tanda racun tak berakar yang sebenarnya. Anda tidak memahaminya dengan baik. Anda mungkin pernah melihat racun tak berakar palsu dan palsu lainnya selama bertahun-tahun, jadi Anda secara alami dapat mengenalinya sebagai racun tak berakar berdasarkan beberapa toksisitas palsu, tapi Anda tidak akan. Kami pikir itu aneh. Tapi bagi kami, karena pemahaman kami di masa lalu tentang hal itu, kami tahu itu benar, jadi tentu saja itu berbeda dari reaksi Anda. Setelah mendengarkan perkataan King Ji, Su Yan mengerti. Tidak heran dia juga mengenal Wu Gendu, tapi King Ji dan Mo Beitian juga bereaksi begitu banyak setelah mereka mengenalinya. Hati Han San Qian membeku saat mendengar ini. Jika itu salah, mungkin masih ada secercah harapan, tapi jika itu benar, maka Yingxia. Lu Zu mengerutkan kening, lalu apa hubungannya racun tak berakar yang sebenarnya ini dengan bayangan hantu? Mengapa menurut Anda racun itu tidak akan muncul? Dan jika muncul, mengapa Anda bisa memahami kemunculan racun tak berakar? Han San Qian mengerutkan kening. Seperti Su Yan, mereka juga sangat penasaran dengan pertanyaan ini. King Ji tidak langsung menjawab, melainkan menatap Mo Beitian, seolah mencari pendapat Mo Beitian. Mo Beitian merenung sejenak, menundukkan kepalanya dan tidak bisa berkata-kata. Setelah sekian lama, dia menghela nafas, faktanya, kecuali beberapa orang yang sangat memenuhi syarat di negeri iblis, kebanyakan dari mereka tidak tahu tentang masalah ini, dan bahkan jika kita tahu kebanyakan dari mereka dipelajari melalui suatu warisan. Bayangan hantu juga tercatat dalam gulungan warisan. Namun, menurut aturan sekte, hal-hal ini tidak dapat diungkapkan bahkan setelah kematian. King Ji juga mengangguk. Mo Beitian tersenyum pahit, tapi kali ini, saya berencana melanggar ajaran nenek moyang saya. Bab 3399 Setan Dao Xuanzu. King Ji juga mengangguk, ya, meskipun nenek moyang menetapkan sila leluhur dan berharap para murid akan mematuhinya, aturan itu sendiri ditetapkan oleh manusia, dan tentu saja aturan itu juga dilanggar oleh manusia. Jika nenek moyang tahu tentang situasi saat ini, saya pikir mereka akan melakukannya. Seharusnya tidak ada yang disalahkan. Dengan dukungan satu sama lain, Mo Beitian mengangguk, memandang Han San Qian, dan berkata, bayangan pantong sebenarnya adalah keterampilan yang sangat kuno dan sangat misterius. Ia dapat mengganggu ingatan orang dengan cara yang sangat aneh. Begitu Anda melakukan kontak dengannya, ia seolah-olah dapat mengontrol memori yang pernah Anda hubungi sesuka hati. Ini juga merupakan alasan mendasar mengapa gadis ini akan mengalami sakit kepala yang luar biasa begitu dia ingat bertemu orang itu hari itu. Kata-kata ini akhirnya memperjelas kebingungan Su Yan. Benarkah ada mantra ajaib di dunia ini? Hanya setelah bertemu dengannya sekali, apakah dia akan dibesar-besarkan? Lalu jika kamu bergaul dengannya untuk waktu yang lama, bukankah kamu akan bisa mengendalikan keseluruhan orang sesuka hati? Lu Zu bertanya dengan rasa ingin tahu. King Ji mengangguk, jika kalian bergaul dalam waktu yang lama, apalagi menghapus ingatan seseorang kapan saja, mudah untuk mengubah ingatan seseorang sesuka hati. Setelah mendengar kata-kata ini, Han San Qian di samping berbicara, jadi, orang yang mengetahui mantra ini pastilah bos besar di klan iblismu, bukan?
Mo Beitian mengangguk dengan berat, itu benar. Ingin mengendalikan orang lain secara alami adalah hal yang perlu dilakukan para bos, dan Han Sanqian juga menebak dari sini. Menurut catatan di buku, pada suatu waktu, klan iblis pernah melahirkan seorang jenius unik bernama Xuanzu. Dia mampu mengalahkan semua kekuatan utama klan iblis dengan kekuatannya sendiri, sehingga tanah klan iblis mulai berkembang. Berperang melawan mereka. Dia menundukkan kepalanya dan menyerah, tetapi sepertinya dia tidak melakukannya, atau mungkin dia melakukan sesuatu. Tidak ada catatan tentang ini dalam gulungan itu. Mo Beitiandao. Saya lebih cenderung pada yang terakhir. Dia seharusnya melakukan sesuatu, tetapi, seperti yang Anda katakan, karena apa yang disebut bayangan hantu dapat mengendalikan ingatan orang, maka saya khawatir setelah melakukan sesuatu pada saat itu, dia menghapus memori ini. Han Sanqian mengerutkan kening. Tidak ada alasan baginya untuk tidak melakukan apapun, tetapi meminta iblis dari seluruh dunia untuk tunduk padanya, ini tentu saja sangat tidak masuk akal. Mo Beitian mengangguk, ya. Kalau begitu kembali ke pertanyaan sebelumnya, apa hubungan keduanya? Lu Zhu bertanya dengan aneh. Selain bayangan siluman, orang ini juga memiliki hal mengesankan lainnya, kata Mo Beitian. Sebelum dia selesai berbicara, Han Sanqian sudah menebak jawabannya, racun tanpa akar. Mo Beitian mengangguk dengan berat, tepat. Catatan racun aneh seperti racun tanpa akar di volume Istana Iblis Surgawi saya berasal dari dia. Inilah sebabnya saya mengatakan bahwa kemunculan racun tanpa akar yang tiba-tiba sangatlah sulit. Aneh, tetapi jika ia muncul bersamaan dengan bayangan hantu, tampaknya menjadi lebih mudah untuk dipahami. Jadi, nenek moyang jahat dari ras iblis itu terlahir kembali. Su Yan mengerutkan kening. Mengenai pertanyaan ini, Mo Beitian belum bisa menjawab pertanyaan tersebut untuk saat ini, namun menurut teori sepertinya memang seharusnya demikian, namun menurut perasaan pribadinya, ia merasa hal tersebut tidak mungkin. Meskipun tidak ada catatan kapan leluhur Xuan muncul di gulungan itu, dilihat dari garis waktu jutaan tahun sejak klan iblis menghilang karena racun tanpa akar, kemunculannya seharusnya sudah sangat lama sekali. Mungkinkah dia keturunannya atau seseorang dengan sengaja menyamar sebagai dia? Lu Zhu bertanya. Karena Ruthless Poison telah sengaja ditiru dan dipalsukan selama jutaan tahun, kemungkinan besar keajaiban Pantong Shadow juga akan mengalami perlakuan yang sama. King Ji menggelengkan kepalanya, untuk hal-hal seperti racun, kita dapat menggabungkan beberapa farmakologi berdasarkan toksisitas dan manifestasi lain untuk melakukan upaya yang sesuai. Dengan cara ini, kita mungkin memang dapat mencapai kesamaan, tetapi untuk hal-hal seperti mantra, itu sulit. Harus dilakukan tanpa metode yang sesuai. Mereka mirip satu sama lain, belum lagi jenis sihir ini sangat aneh dan sulit untuk ditiru. Han Sanqian mengangguk. Dia setuju dengan King Ji, tapi di saat yang sama muncul pertanyaan baru. Jika ini masalahnya, lalu mengapa pionir iblis yang hidup jutaan tahun yang lalu atau bahkan lebih lama lagi masih belum mati hingga saat ini? Dan tidak apa-apa jika dia belum mati, mengapa dia mengincar Su Yingxia? Dilihat dari deskripsi Su Yan, pria itu jelas ada di sini untuk Su Yingxia, atau... Han Sanqian tiba-tiba memikirkan sesuatu. Bab 3400, jaringan yang mengejutkan ini. Apakah itu untuk dirimu sendiri? Di permukaan, tampaknya pihak lain menargetkan Su Yingxia, tetapi semua orang tahu siapa Su Yingxia bagi mereka, dan semua orang tahu betapa pentingnya Su Yingxia bagi mereka. Jadi sampai batas tertentu, menargetkan Su Yingxia sebenarnya menargetkan dirinya sendiri. Jika demikian, sepertinya banyak hal yang bisa dipahami dengan jelas. Terlebih lagi, jika hal ini terjadi, meskipun dapat menjelaskan semuanya, namun juga menjelaskan masalah yang sangat besar. Segalanya tampak tidak ada hubungannya satu sama lain di permukaan, namun jika dikelompokkan, mereka cukup terhubung satu sama lain, dan akhirnya membentuk jaringan raksasa yang langsung menyerang kita. Saat ini, tampaknya hal tersebut sangat mungkin terjadi. Hampir di saat yang sama, Han Sanqian tiba-tiba teringat sesuatu, menatap Su Yan dan berkata, bisakah Anda menunjukkan peta hari itu? Su Yan mengangguk, lalu mengeluarkan peta hari itu. Han Sanqian mengambil peta itu dan melihatnya. Target di atasnya memang area inti dari Tanah Iblis, kota tulang terbakar.
Ini kota tulang terbakar lagi, Han San Qian sendiri tidak bisa menahan cibiran. Seperti yang dia duga, semua hal yang tampaknya tidak berhubungan akhirnya menyatu dan menunjuk dirinya sendiri sebagai titik pusat. Jika kamu ingin menyembuhkan racun tanpa akar, sampai jumpa di kota pembakaran tulang. King Ji dan Mo Beitian juga melihat kata-kata di atas dan tidak bisa menahan cemberut. Apa maksudmu dengan ini? Adakah yang bisa menyembuhkan racun tak berakar itu? King Ji sedikit mengernyit. Tidak ada solusi untuk racun yang tidak berakar, jadi mengapa ada tanda seperti itu di peta ini? Mungkinkah itu hanya tipuan? King Ji ragu. Mo Beitian tidak langsung menjawab, tapi mengerutkan kening, sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya, secara teoritis, itu tidak mungkin, kan? Meskipun saya juga meragukan keaslian pernyataan ini, tetapi di sisi lain, karena kita semua tahu kerasnya racun ini, jika yang lain pihak masih ingin melakukan ini. Jika kamu berbohong, bukankah itu terlihat lebih bodoh dan tidak masuk akal? Han San Qian mengangguk. Kata-kata Mo Beitian bukannya tidak masuk akal. Jika Anda hanya ingin menipu seseorang, tidak perlu mencari jenis racun yang semua orang tahu tidak dapat disembuhkan. Bahkan jika Anda mencarinya, itu harus jenis racun lain. Racun, jadi Han San Qian, seperti Mo Beitian, lebih cenderung mempercayai kata-kata di peta ini. Hal penting lainnya adalah tempat ini membawanya ke kota Burning Bone. Hal ini sepenuhnya sesuai dengan perkiraannya sebelumnya. Sampai batas tertentu, sepertinya tempat itu benar-benar menuju ke arahnya. Terlebih lagi, Han San Qian juga rela mempercayai hasil seperti itu, karena setidaknya dalam kasus ini, dia bisa yakin bahwa keracunan Su Yingxia tidak akan terlalu membuat putus asa. Menggulung petanya lagi, Han San Qian menyerahkannya kepada Su Yan dan tersenyum lembut, lupakan, apakah itu tipuan atau tidak, saya harus melakukan perjalanan ini. Saya tahu ada harimau di pegunungan, jadi saya pergi saja ke Gunung Harimau. Aku ingin melihat harimau jenis apa yang menungguku. Berkeliling dalam lingkaran besar, seolah-olah mereka takut saya tidak pergi. Seperti yang dikatakan Han San Qian kepada Su Yingxia sebelumnya, jika dia tidak pergi ke kota Burning Bone, dia mungkin hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah. Sekarang sepertinya kekhawatirannya memang tidak sia-sia. Maaf, ini semua salahku. Su Yan mengambil kembali peta itu dan menyimpannya dengan hati-hati, dengan sedikit rasa bersalah di wajahnya. Itu bukan urusanmu. Bahkan jika itu bukan kamu, itu akan menjadi orang lain. Karena bencana ditakdirkan untuk terjadi, biarkan saja itu datang. Setelah Han San Qian selesai berbicara, dia melirik Su Yingxia di tempat tidur. Sebagai suhu bangkit, meski masih koma, wajahnya jelas jauh lebih baik. Faktanya, Han San Qian setidaknya bisa tenang untuk saat ini. Setidaknya peta menyuruhnya pergi ke kota Burning Bone untuk melakukan detoksifikasi, yang berarti setidaknya sebelum tiba di kota Burning Bone, nyawa Su Yingxia pasti tidak akan ada masalah. Oke, kalian semua bisa keluar dan melakukan apapun yang perlu kalian lakukan. Jangan khawatir tentang ini. Setelah mengatakan ini, Han San Qian berbalik sedikit dan duduk di samping Su Yingxia. Mereka bertiga saling memandang dan melihat bahwa Han San Qian sudah mengambil keputusan. Mereka tidak berkata apa-apa lagi dan pergi satu demi satu. Ruangan itu segera kembali sunyi, tetapi keheningan ini hanya berlangsung sesaat, dan tiba-tiba terdengar suara langkah kaki. Han San Qian tidak menoleh ke belakang, tetapi sedikit tidak sabar dan berkata, bukankah aku membiarkanmu keluar? Tidak ada jawaban dari belakang. Ketika Han San Qian berbalik lagi, dia terkejut, mengapa kamu di sini?